Jadi saya kira cukup baik penyajian contoh terkait living Quran di pesantren ini. Gambaran surat Al-Waqiah ada sebelumnya disebutkan gambaran, prosesi, kemudian nilai, motivasi. Motivasi itu munculnya dari hasil observasi dan wawancara. Jadi cukup baik. Silakan kalau ada diskusi silakan, Pak. Dari campuran ini maksudnya gimana? Ini kalau skripsi di pondok di kampus mana, Mbak? Mbak apa? Mbak Nahda Ibtisam. Jurnal Bapak ininya Bapak apa sih? Oh, adanya di jurnal. Kalau bagian apa sih namanya? Prosesnya itu ngambilnya dari jurnal. Ya, baik. Silakan kalau ada diskusi, Mbak. Ada memang kadang karena tadi misal di presentasi yang kelas sebelumnya belum muncul makna-makna karena dia berusaha menulis penelitian yang sama sekali yang baru. Jadi tidak muncul itu makna-makna, tidak muncul motivasi. Tapi alhamdulillah dia berusaha mencoba menjelaskan atau membuat tema baru dalam living Quran ya di sebuah pesantren sendiri. Ini juga Mbak Naska di sini ya. Atau MTQ itu juga bisa harus baru ya, karena hanya contoh. Kalau bisa memang harus baru, karena bisa juga kalau menarik nanti bisa ditindaklanjuti menjadi skripsi Mbak. Jadi Mbak Melinda Istiqomah, Mbak Naska dan Mbak Nur Syifa Aziza nggak perlu buat skripsi, buat makalah yang sama sekali baru, nggak usah. Nanti nggak cukup, apalagi waktunya cuma 1 minggu ya. Ada ya Mbak Naska ya di sini. Silakan ada pertanyaan biar ada masukan-masukan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muskil yang rencananya ambil living Quran di pesantren, terus kalau ada kekurangan-kekurangan atau ada yang ada ketidakpahaman bisa dikonfirmasikan di sini, Mbak. Silakan. Lumatul Jauhara sudah hadir belum? Pak Fuma Idrizi sudah hadir? Kurang tahu. Belum ada ya? Mutiatur Rahimah. Hadiroh Bapak. Oke. Nadifatul Ainiyah. Nah, ini di partisipan ada Mbak Nadifah hadir. Cuma nama saja. Ning Intan Khairun Nisa. Hadiroh Bapak. Nida Nurul Izzati. Hadiroh.
Nur Afriani Farihah. Nur Afriani Farihah dan Mbak Nurul Faizah. Oke. Ini ada pertanyaan. Biasanya kalau penelitian tentang Living Quran itu pakai pendekatan penelitian apa ya Pak? Atau harus disesuaikan dengan yang akan diteliti? Terima kasih. Sebelumnya memang harus disesuaikan ya. Kalau kita meneliti tentang kajian tafsir yang nggak mungkin menggunakan teori-teori yang biasa digunakan di penelitian sekitar tentang sosiologi, antropologi, tidak. Jadi harus sesuai dulu. Kalau penelitian living tafsir atau penelitian tafsir atau studi tafsir yang menggunakan perangkat-perangkat atau teori-teori tertentu terhadap tafsir, misal menggunakan yang mungkin yang terakhir-akhir ini menggunakan kajian hermeneutis atau semantis, pengkajian kalau tentang kata-kata ya bisa menggunakan hermeneutis, bisa menggunakan semantik ya. Kemudian penelitian tentang Living Quran pakai pendekatan yang menggunakan pendekatan kemarin, pendekatan sosiologis atau pendekatan fenomenologis. Yang gampang itu menggunakan pendekatan fenomenologis ya, seperti pendekatannya atau teorinya Petelbergen dan Thomas Luckmann itu bisa digunakan sebagai alat untuk menganalisis penelitian Living Quran. Sebelumnya jadi pertanyaannya atau harus disesuaikan dulu, harus disesuaikan penelitiannya, sedangkan penelitian Living Quran pakai pendekatan, mestinya harus menggunakan pendekatan dan salah satu pendekatan yang bisa menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan fenomenologis, dan kemarin mungkin bentuknya berbentuk penelitian lapangan, jadi pendekatannya mungkin atau cara-caranya salah satu langkah-langkahnya kan kita sudah presentasi di pertemuan-pertemuan di pertengahan semester kemarin ya. Semester ini ada langkah-langkah dalam penelitian living itu yang itu bisa di review lagi. Jadi biasanya kalau penelitian tentang Living Quran pakai pendekatan jelas. Pendekatan salah satunya adalah pendekatan fenomenologis atau pendekatan sosiologis ya. Atau harus disesuaikan, sebelumnya harus disesuaikan dulu. Kalau kata per kata, misalnya penelitian kata ya harus menggunakan penelitian tentang tematik, misal coba dilihat di skripsi tentang kajian tematik tafsir. Seperti itu. Kalau living ya ada pendekatan tersendiri. Misal ini ada, coba saya kasihkan contoh, ada penelitian skripsi ya. Skripsi mata kuliah Living Quran. Sudah ya, perkuliahan IGI Jakarta mata kuliah Living Quran. Sudah kelihatan nih Mbak ya yang saya share. Jadi ada pendekatan dan ada apa namanya, bisa dilihat ini di pendahuluan di apa ini namanya. Oke, ini ada skripsi yang berjudul Tahfidzul Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Maunasari Bandar Kidul ya Kiai. Pengasuhnya adalah Kiai Haji Raden Abdul Hamid Abdul Qadir Munawwir. Di sini
kata pengantar sudah. Paling tidak gambarannya seperti ini, gambaran bab pertama pendahuluan, bab kedua gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaannya, kemudian respon santri terhadap tahfidzul Quran di PPTQ Maunasari Bandar Kidul. Mana namanya? Nah ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan fenomenologis ya. Fenomenanya saja kemudian dikaji, pendekatannya fenomena. Karena selain ini peneliti ini atau penulis daripada skripsi ini selain menjadi santri di situ, jadi fenomena hafalan, kemudian praktek-praktek hafalan dia juga mengikuti. Jadi pantas dia menggunakan pendekatan fenomenologis. Pada tahap deskriptif akan dijelaskan secara detail segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tahfidznya seperti peraturan, menghafal Quran dan lain-lain. Kemudian pada tahap analisis digunakan dengan menggunakan teori konstruksi yang digagas oleh Peter Berger dan Thomas Lukman. Jadi ada pendekatan tertentu dan ada teori yang digunakan untuk memunculkan atau membahas dalam bab keempat yang menjadi bab inti dari rumusan masalah. Jadi seperti ini mestinya contoh living Quran di pesantren tertentu menggunakan tidak hanya yang di pesantren, penelitian living Quran sehendaknya menggunakan pendekatan dan juga menggunakan teori supaya bisa mewarnai dalam pembahasan bab keempat. Begitu Mbak Nila. Yang bertanya Mbak Nila Wahyuni Nasution ya. Ya, makasih banyak Mbak. Ada lagi mungkin? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita bisa akhirin saja Mbak, karena kalau dirasa cukup. Kecuali kalau ada yang bertanya baru kita bahas. Karena kita hanya menyajikan contoh-contoh ya, bukan teori-teori balik lagi teori. Nila nanya lagi Pak. Boleh silakan. Atau harus pertanyaannya. Di chat nggak ada nih. Mana Mbak Nila? Iya Pak. Katanya bertanya lagi? Tidak. Tidak kok Pak. Tidak. Kayaknya Indro salah lihat nih. Baru masuk Pak berarti. Oh, Maaf, iya Pak. Mbak Nur Fadila kan barusan izinnya. Baik. Kita bisa akhiri di jam mungkin 10.20 lah. Biar pas ya. Keempat ya. Saya ulangi lagi yang belum hadir mungkin. Mbak Lumatul Jauhara, izin tidak Mbak Nur Fadila? Tadi katanya lagi di perjalanan Pak. Mbak Ma'fuma Ibrizi. Tadi katanya hadir Pak, terus screenshot ini Zoom. Tapi di sini nggak ada.
Gimana Pak kayak gitu? Ya nggak ada. Kan nggak ada nih. Berarti nggak adil gitu Pak ya? Nadifatul lainnya. Sebentar Pak. Nadifah, Nur Afriani Fariha, dan Nurul Faizah. Ada tidak? Nurul Faiza nggak ada konfirmasi. Ada di room Zoom tapi Oh itu tuh. Faiza. Nurul Faizah hadir ya? Tadi nyaut terus. ada di room Zoom tapi tidak nyaut Bapak. Oh iya. Tadi Fatu juga ada di room deal. Iya, Nadifatul lainnya ada ternyata. Kok nggak ada Tidak tuh? nyaut. Gimana tuh? Sibuk sekali kayaknya. Sambil kuliah sambil ngapain gitu. Jadi mungkin nggak fokus. Ya. Kalau dosennya galak bisa ditegur. Untuk kebetulan saya nggak lagi galak. Baik, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, kita bisa akhirin. Gimana Mbak Nur Fadilah? Saya minta izin ke Mbak Ketua. Pak jangan izin sama saya. Gak apa-apa Pak, terserah Bapak. Cukup ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan. Baik. Sepertinya cukup Pak. Cukup ya. Ini kok ada Prof. Dr. Indana Zulfa. Siapa ini? PD. Lulu Pak. Ya, sudah Profesor Doktor ini. Baik. Amin. Terima kasih Mbak Pemakalah, Mbak Maulina Rahmayani, Mbak Nahda Ibtisam, dan Mbak Nur Halimatus ya, pemaparannya. Saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan bingung tadi penjelasan atau presentasi untuk besok. Al-Quran dan keindahan. Al-Quran dipahami sebagai kalamullah yang indah, seperti makalah yang diucapkan atau yang dilontarkan oleh Pak Ahsin Sakho ya. Al-Quran adalah indah, kalimat-kalimatnya indah, maknanya indah, kabar-kabarnya indah, dari zat yang indah. Kalau minta keindahan, nggak usah ngelihat ke laki-laki yang dianggap oleh orang fana, orang yang tidak tahu karena itu indah. Lihat saja Al-Quran. Atau lihatlah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Insya Allah kita ikut indah karena mencintai keindahan. Baik. Akhirul kalam. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kelebihan waktu seperti ini, baik. Kalau ada kelebihan waktu seperti ini, ya, sambil ngelakuin sesuatu yang bermanfaat ya, jangan yang nggak bermanfaat ya. Misal ngerjain proposalnya, takror, atau nambah hafalan. Baik. Bapak. Saya mohon pamit dahulu. Terima kasih semua. Ya Bapak.